Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin wa kullu sanatin wa antum thayyibun. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah kepada seluruh mahasiswa saya, khususnya mahasiswa saya semester 2 HA, 2 HB, dan 2 HC. Kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita juga diterima oleh Allah. Allahumma amin. Pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang lahir tahun 63 Hijriah dan wafat tahun 101 Hijriah. Beliau adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah, khalifah yang ke-8. Kenapa kita perlu orang yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Karena beliau punya jasa yang sangat besar, yaitu membuat kebijakan agar hadis itu dibukukan. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang, sampai beliau mengatakan la taktubu anni ghairal Quran, wa may yaktub anni ghairal Quran falyamhu. Jadi Rasulullah pernah melarang jangan sekali-kali menulis apa yang datang dariku selain kitab suci Al-Quran, selain firman Allah. Barang siapa yang datang dariku selain Al-Quran, selain kalamullah, maka hapuslah. Hapuslah, termasuk perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir beliau. Kalau ada meriwayatkan disuruh menghapus. Andai kata apa yang pernah dilakukan, yang dikatakan oleh Rasulullah berlaku sampai sekarang, wah kita repot sekali sebagai umat Islam. Oleh karena itu kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat-sangat besar jasanya. Beliau memberanikan diri karena situasinya sudah berbeda. Kalau dulu Rasulullah itu melarang hadis itu dikhawatir tercampur antara hadis dengan firman Allah. Nah, firman Allah itu zaman sahabat sudah menjadi satu mushaf, dan pada zaman tabi'in dan seterusnya itu sudah tidak khawatir lagi akan tercampur. Nah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang paling penting di sini saudara-saudara harus mengetahui adalah jasa bahwa beliaulah yang membuat kebijakan menginstruksikan agar hadis itu dibukukan. Lalu perintah beliau itu lalu nanti tindak lanjuti oleh gubernur Madinah yang bernama Ibnu Hazm. Nah. Kemudian yang kedua orang yang sangat berjasa adalah orang yang bernama Ibnu Hazm, yang nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, tetapi istilah Ibnu Hazm. Nah, ini yang sering keliru. Ini bukan Ibnu Hazm seorang ulama fikih yang fahamnya tekstual, yang hidup pada zaman belakangan jauh. Tetapi Ibnu Hazm di sini adalah
wafatnya, karena lahirnya ini kebetulan dicari datanya belum ketemu, yang wafatnya adalah tahun 117 Hijriah. Saya ulangi, yang wafatnya tahun 117 Hijriah. Beliau adalah seorang gubernur Madinah yang waktu itu. Beliau jasanya besar sekali karena beliaulah seorang gubernur, di samping juga seorang ulama yang menindaklanjuti instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah ada instruksi agar bukan, maka beliau segera mengumpulkan para ulama, memberikan instruksi, memberikan dana, kemudian mengawal sampai terkumpullah hadis, kitab hadis yang pertama yang nanti disusun Syihab Az-Zuhri. Jadi yang penting saudara-saudara ketahui, jasa Ibnu Hazm itu adalah seorang gubernur yang menindaklanjuti instruksi khalifah untuk membukukan hadis. Nah, inilah yang kemudian yang ketiga, yaitu seorang ulama yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri yang lahir tahun 51 Hijriah dan wafat tahun 124 Hijriah. Nah, semasa dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan semasa dengan Ibnu Hazm, yaitu gubernur Madinah. Ibnu Syihab Az-Zuhri itu adalah dikenal di dalam kita mempelajari hadis dan adalah orang yang pertama kali berhasil menghimpun hadis-hadis dalam satu susunan, dalam satu buku. Cuma sayang saudara-saudara sekalian, kitab karya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu pada berapa kemudian hilang dari peredaran sehingga generasi kita sampai sekarang tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyaksikan. Tetapi seluruh ulama ahli hadis sepakat bahwa kitab yang pertama kali yang berkaitan dengan hadis hasil kumpulan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dulu entah dibakar, entah kemudian ditenggelamkan ke sungai atau apa, atau pada periode berikutnya yaitu terjadi yang namanya perang salib, wallahu a'lam, tetapi diakui oleh para ulama, tetapi tidak sampai kepada kita. Ada susunan ilmu kitab hadis yang berikutnya karya Imam Malik. Cuma karena Imam Malik itu nanti di dalam susunan ilmu atau di dalam hadis itu pada masa seleksi tingkatnya belakang, maka nanti untuk karya Imam Malik itu diletakkan setelah Kutubus Sittah. Itu begitu karena karya Imam Malik itu nanti masih bercampur antara hadis yang marfu, hadis mauquf, dan hadis yang maqtu. Jadi sekali lagi untuk Ibnu Syihab Az-Zuhri, jasa yang adalah beliau berhasil menghimpun hadis yang pertama kali atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ditindaklanjuti oleh gubernur Madinah yaitu Ibnu. Selanjutnya nomor 4 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Jadi Kutubus Sittah itu adalah kitab 6 sebagai kitab induk. Belajar hadis dari mana-mana, kapan saja, di mana saja. Maka hadis itu kembali kepada kitab induk yang 6 namanya Kutubus Sittah. Yang pertama adalah karya Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 24 dan wafat tahun 256, itu dalam peringkat kitab induk itu menempati yang pertama. Nah, jasa yang paling penting, kenapa kita harus mengetahui Al-Bukhari? Karena beliaulah yang berhasil menyusun kitab dan peringkat pertama namanya Sahih Bukhari. Umumnya terdiri dari 4 jilid.
Nah, di situ saudara-saudara sekalian, kenapa disebut dengan kitab induk? Karena di dalam kitab itu tersusun dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dianggap susunan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah menduduki peringkat yang pertama karena begitu ketatnya. Jadi hadisnya itu dianggap memenuhi syarat sahih. Oleh karena itu, kitab Sahih Bukhari itu di dalam Kutubus Sittah menempati yang pertama Bukhari, sehingga kita perlu mengetahui riwayat beliau adalah karena beliau sangat besar menyusun kitab Sahih Bukhari yang sampai sekarang banyak sekali digunakan. Kemudian yang kelima adalah Imam Muslim. Imam Muslim itu lahir 204 sampai wafatnya 261. Nah, ini hampir sama dengan Imam Bukhari. Imam Muslim itu menyusun kitab namanya Sahih Muslim, terdiri dari umumnya. Dan itu dianggap sebagai peringkat kedua dari Kutubus Sittah. Kenapa? Karena sedikit lebih longgar dibandingkan Imam Bukhari. Tetapi dua-duanya sama-sama ketat. Oleh karena itu kalau hadis diriwayatkan oleh dua orang, oleh Bukhari, oleh Muslim, maka sering disebut dengan muttafaq alaih, artinya disepakati. Itu sangat kuat karena dianggap dijamin kesahihannya. Jadi dua kitab hadis itu namanya kitab hadis induk, tersusun di sini untuk Imam Muslim namanya Sahih Muslim, dan itu juga memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Hanya sedikit agak longgar dibandingkan Imam Bukhari. Tapi para ulama ahli hadis menyepakati bahwa dari Kutubus Sittah kitab induk yang 6, maka peringkat yang kedua adalah kitab Sahih. Kemudian yang ke-6, ya, yang perlu saudara-saudara ketahui namanya adalah Abu Dawud. Abu Dawud itu lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275. Nah, mulai Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu itu masih termasuk deretan Kutubus Sittah. Peringkat ketiganya Abu Dawud dengan Sunan Abi Dawud. Peringkat keempatnya adalah Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzi atau Tirmidzi. Yang kelima adalah Sahih, atau kalau dianggap sunan itu berarti ketiga, karena sunannya itu ada 4, sahihnya ada 2. Tapi kalau diurutkan Kutubus Sittah, maka Nasai itu menduduki yang kelima. Nasai yaitu Sunan Nasai, dan yang terakhir adalah Ibnu Majah atau karya Sunan Ibnu Majah. Jadi saya ulangi lagi, yang lahir 202 dan wafat 275 ini adalah menyusun kitab sunan, ya, kitab sunan yang dari segi syarat itu di bawah Bukhari dan Muslim, tapi dari segi kitab sunan yang lain, yaitu Tirmidzi, Nasai, dianggap peringkatnya yang paling atas. Oleh karena itu dari Kutubus Sittah menduduki peringkat yang ketiga. Nah, bedanya kalau karya Imam Bukhari dan Muslim itu adalah dengan istilah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena hanya memasukkan kitab sahih saja. Sedangkan mulai Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, maka ada sebagian yang hasan. Artinya hasan itu adalah syarat tentang kedobitan itu lebih longgar. Nah, sedangkan untuk Bukhari dan Muslim itu tetap ketat. Nah, itu dari keempat adalah peringkatnya peringkat pertama dari kitab Sunan. Oleh karena itu yang paling perlu saudara ketahui bahwa Abu Dawud perlu diketahui riwayat hidupnya, karena beliau punya jasa yang cukup besar, yaitu menyusun kitab Sunan Abi Dawud, dan sekarang banyak digunakan. Ya. Selanjutnya adalah Imam Tirmidzi atau Tirmidzi yang lahir tahun 200 dan wafat tahun 279. Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi ini kalau diurutkan Kutubus Sittah peringkat yang keempat, tapi kalau sunnah, nah beliau sama halnya dengan Imam Abu Dawud, punya jasa yang cukup besar karena beliau adalah menyusun kitab
sunan, namanya Sunan Tirmidzi, dan sekarang banyak digunakan di sekolah-sekolah, di pondok pesantren dan lain sebagainya, dan oleh para kiai. Karena itu kitab induk. Hanya saja dilihat dari peringkatnya, ini di bawah Abu Dawud. Jadi kalau sunannya itu peringkat kedua, kalau diurutkan kutubus sittahnya peringkat yang keempat. Karena di situ hadis juga dimasukkan. Kemudian yang ke-8 adalah Imam Nasa'i yang lahir tahun 215 dan wafat tahun 303. Kenapa kita juga perlu mengetahui tentang biografi Imam Nasa'i? Karena Imam Nasa'i itu juga punya karya yang sangat mulia, Sunan Nasa'i. Yaitu peringkatnya berarti kelima dari kutubus sittah, tetapi dari Sunan itu peringkat ketiga. Nah, kitab Sunan Imam Nasa'i itu sama halnya Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi, di segi ketatnya maka di bawah Abu Dawud dan bawah Tirmidzi, artinya peringkat ketiga. Tetapi kitab ini juga banyak sekali digunakan oleh para kiai, para mubaligh, khususnya di pondok pesantren dan madrasah-madrasah, dan di situ sama halnya Abu Dawud memasukkan hadis yang hasan. Kemudian yang ke-9 adalah Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah itu yang lahir tahun 207 dan wafat 273. Nah, ini adalah sebagai kutubus sittah peringkat yang terakhir. Jadi kalau kutubus sittah kitab yang 6 itu tingkat pertama Bukhari, yang kedua Muslim, ketiga Abu Dawud, keempat Tirmidzi, kelima Nasa'i, dan yang terakhir adalah Ibnu Majah, ke-6. Tapi kalau berbicara sunan berarti peringkat yang keempat. Jadi Ibnu Majah sama halnya dengan Abu Dawud, Tirmidzi, punya jasa yang cukup besar karena beliau menyusun kitab yang juga sangat monumental, namanya Sunan Ibnu Majah. Dan sampai sekarang kitab itu juga banyak digunakan, dan inilah jasa yang sangat mencolok. Kemudian yang ke-10 adalah Malik bin Anas. Nah, ini perlu saya sampaikan, kalau dilihat dari lahirnya Malik bin Anas itu tahun 93 dan wafatnya 179. Berarti itu sebelum atau hampir semasa atau sesudah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi kenapa seringnya itu diletakkan setelah Ibnu Majah? Karena dilihat dari kitab-kitab induk, kitab Imam Malik yang namanya Al-Muwatta, itu adalah karena di sana ada hadis, dianggap ada hadis marfu, ada hadis mauquf dan hadis maqtu', sehingga peringkatnya itu di bawah Ibnu Majah. Tetapi kalau lahirnya sendiri itu adalah setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri, sebelum Imam Bukhari. Nah, itulah untuk Malik bin Anas. Beliau karya yang sangat monumental, namanya kitab Al-Muwatta. Sekaligus inilah kitab pertama kali dari sebelum Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu lahir, sudah lahir dulu namanya Al-Muwatta. Cuma Al-Muwatta itu di situ belum diseleksi mana hadis-hadis yang ada Nabi namanya hadis marfu. Masih campur antara marfu, mauquf dan maqtu'. Oleh karena itu diletakkan di bawah. Tetapi kalau dari segi riwayat hidupnya itu adalah setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi tadi dikatakan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri punya kitab ini, tetapi tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Yang pertama kali dan bisa dibuktikan sampai sekarang dan kita masih ada adalah namanya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Hingga dengan demikian boleh-boleh saja kalau nanti Imam Malik bin Anas di Az-Zuhri sebagai nomor 4, atau kalau peringkat dari karena di bawah kutubus sittah maka ditaruh di bawah Ibnu Majah, biasanya begitu. Selanjutnya yang nomor 11 adalah Imam Syafi'i.
Nah, Malik bin Anas itu di samping sebagai ulama ahli hadis juga ulama ahli fikih, sama halnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau berbicara itu adalah sebagai seorang imam madzhab yang lahir setelah lahir Imam Hanafi dan Imam Malik, baru Imam Syafi'i. Tetapi beliau juga terkenal dengan ulama ahli hadis sehingga beliau disebut dengan Nasirus Sunnah. Dulu ketika muncul yang namanya kelompok Ingkarus Sunnah, beliau yang pertama kali untuk membentengi, untuk menghadapinya, sehingga beliau yang dikenal dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasul. Beliau lahir tahun 150 dan wafat 4 Hijriah. Nah, beliau punya karya yang sangat monumental. Yang pertama adalah Musnad Asy-Syafi'i. Yang kedua namanya kitab Ar-Risalah. Dan yang ketiga namanya kitab Al-Um. Nah, ini yang banyak, di situ banyak hadis-hadis. Hanya karena di dalam persyaratan itu kitab Imam Syafi'i, maka itu biasanya adalah di bawah Al-Muwatta. Begitu. Kemudian yang nomor 13 adalah Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim An-Naisaburi itu yang lahir tahun 321 apa ya? Sebentar. Ini ya, lahir tahun 321 dan wafat tahun 409. Ya. Beliau punya jasa yang cukup besar. Beliaulah yang menyusun kitab namanya Al-Mustadrak ini, dianggap melengkapi kitab namanya Kutubus Sittah. Jadi ada kitab Kutubus Sittah itu kitab 6 sebagai kitab induk, maka kemudian disusullah karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang namanya kitab sehingga sering dikenal dengan Kutubus Sab'ah. Kitab 7 salah satunya adalah kitab Al-Mustadrak ini. Kemudian yang namanya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu lahir tahun 384 dan wafat tahun 458. Nah, kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu menyusun kitab induk. Dari kitab-kitab induk itulah kemudian beliau teliti ulang, kemudian beliau mengambil yang dianggap sudah diteliti ulang, maka kitab yang namanya Al-Jami'ul Kabir, yaitu Sunan Al-Baihaqi yang juga sangat monumental, yaitu Sunan Al-Baihaqi. Jadi untuk melengkapi kitab-kitab sunan yang sudah ada. Kemudian berikutnya adalah Imam An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi itu beliau yang lahir tahun 631 dan wafat tahun 676. Beliau punya jasa yang sangat besar. Yang pertama karena beliaulah yang memberikan syarah terhadap kitab Sahih Muslim. Jadi ada kitab Sahih Muslim bisyarhin Nawawi. Beliaulah yang mensyarahi. Jadi kalau saudara membaca kitab Sahih Muslim, kemudian gambarannya, maksudnya itu apa, kurang jelas, maka bisa membuka kitab Sahih Nawawi. Beliau juga punya jasa yang sangat besar, menyusun kitab yang namanya kitab Riyadhus Shalihin yang sampai sekarang banyak digunakan di mana-mana. Di samping itu juga beliau mengarang atau menyusun kitab Al-Adhkaru An-Nawawiyah yang banyak sekali pondok pesantren. Kemudian yang ke-15 adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang lahir tahun 773 dan wafat tahun 852.
Beliau jasanya di dalam perkembangan hadis dan ilmu hadis. Karena apa? Karena beliaulah yang juga berhasil membuat syarah terhadap Sahih Bukhari. Jadi ada kitab Sahih Bukhari yang 4 jilid kemudian disyarahi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dengan judul Fathul Bari. Jadi kitab Fathul Bari itu adalah mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga berhasil menyusun kitab yang juga sangat populer, sangat terkenal, kitab Bulughul Maram. Kemudian juga yang sangat besar jasanya, beliaulah menyusun kitab-kitab tentang riwayat para perawi hadis yang ada dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, itu karangan beliau. Dan ini banyak digunakan terutama bagi para peneliti untuk sebuah hadis apakah sahih apa tidak. Para perawi itu biasanya menggunakan kitab karya beliau. Kemudian yang ke-16 adalah Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 dan wafat 911. Sebagaimana Imam Baihaqi, Imam As-Suyuti itu juga menghimpun kitab diambil dari kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Beliau menyusun kitab Al-Jami'ul Kabir, yaitu himpunan dari kitab-kitab setelah diteliti ulang, namanya kitab Al-Jami'ul Kabir karya Imam As-Suyuti. Dan inilah banyak juga dikaji di pondok-pondok pesantren. Nah, inilah tentang biografi para ulama. Sebenarnya masih ada seperti yang membuat karya Nailul Autor, ada lain lagi yang juga perlu diketahui, tetapi sesuai dengan silabi, maka sampai di sini. Dan silahkan saja, yang paling penting saudara ketika mempelajari biografi para ulama ahli hadis adalah yang paling penting yang paling menonjol, yang paling pokok, andil ulama itu terhadap perkembangan hadis dan ilmu hadis. Saya kira itu sebagai perkuliahan yang terakhir. Selamat untuk belajar dan insya Allah tinggal saudara nanti ujian. Tolong ikuti pengumuman karena ini juga mungkin akan dilakukan secara online dan waktunya nanti juga sangat terbatas, sehingga kalau saudara tidak mengikuti nanti akan ketinggalan. Oleh karena itu silakan saudara mengikuti terus. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar, selamat ujian, mudah-mudahan semua. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.